Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Udah hafal itu mah ya kita ya artinya. Lagi-lagi ya, nanti kalau bacaannya kurang pas ya tolong dilurusin aja langsung. Kalimatul basmalati arba'un. Kalimat bismillah itu ada 4. Bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi, ada 4. Hah? Kalimat bismillah itu ada 4. Cuma nyebutnya basmalah. Sama kayak kita nyebut la ilaha illallah, sebutannya tahlil. Nyebut subhanallah bilangnya tasbih. Terus ada tahmid, ada takbir, ada hauqalah, itu ucapan la haula wala quwata illa billah. Kalau bismillahirrahmanirrahim sebutannya basmalah. Basmalah diambil dari basmalah yubasmilu basmalatan. Basmalah artinya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah itu ada 4. Hurufnya ada 19 hurufnya. Hitungin dah Bang Mak. Ada nggak 19 itu? Fafiha isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimina ala syaitoni. Fafiha, maka di dalam 4 kalimat bismillah itu isyaratun, terdapat isyarat ila i'anatillahi ta'ala, kepada pertolongan Allah Ta'ala ibadahul muslimina, untuk hamba-hambanya yang muslim ala syaitoni, terhadap setan, atas setan. Kenapa kalimat bismillah itu dibikin 4 oleh Allah, dibikin 4 kalimat? Itu menandakan bahwa Allah ingin menolong hambanya yang muslim atas setan. Setan. Fa innahu qala la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Fa innahu qala, maka sesungguhnya setan itu berkata, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ucapan setan itu, la'atiyannahum min baini aydihim, pasti akan aku datangi mereka itu, min baini aydihim, dari depan mereka, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri mereka. Kenapa bismillah itu 4 kalimat? Karena setan itu menggoda kita dari 4 arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Makanya untuk melindungi hambanya dari godaan setan, Allah berikan kalimat bismillahirrahmanirrahim.
Orang yang terbiasa dalam segala aktivitasnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah akan selamat dari godaan setan. Insya Allah. Ya kalau emang bacanya ditambah dengan diyakini. Jadi Allah ngasih bismillah buat kita agar kita terlindungi dari godaan setan. Memang sayangnya kebanyakan kita malah jadiin setan itu sebagai teman kita. Sayangnya jadiin teman. Nggak Pak Guru? Jadi teman kan ya? Kita makan, kita bagi setan. Kita minum, kita bagi. Ampe kita main sama bini, setan kita ajak. Dalam kitab Khazinatul Asror itu ada keterangannya tuh. Nanti bisa dilihat di bab tentang keistimewaan bismillah. Tuh. Kalau Arabnya mah panjang dah. Saya langsung bacain artinya aja. Ketika seseorang ingin masuk ke dalam rumah, kalau dia ngucap Bismillahirrahmanirrahim sebelum masuk, maka setan akan ngomong la madkhala huna li. Saya nggak punya celah untuk masuk di rumah ini. Begitu kita mau makan, kalau kita baca Bismillah, setan ngomong, aku tidak bisa makan di sini. Begitu kita minum, kita baca Bismillah, setan bilang, aku tidak bisa minum di sini. Sampai ketika kita mau hubungan badan sama istri, kalau baca Bismillah, udah setan nggak bisa ngikut. Apa? Gitu. Ya kan begitu kita masuk, ntar dia nyari celah yang lain. Kayak Abu Nawas dilarang masuk lewat pintu ini, dia masuk lewat jendela. Nah kan dilarang lewat pintu, lewat jendela mah kagak gitu. Nah kalau kita masuk rumah kagak baca bismillah, setan ngikut masuk. Kalau kita makan nggak baca bismillah, setan ngikut makan. Gitu. Minum nggak baca bismillah, setan ngikut minum. Sampai ketika kita hubungan badan dengan istri kita, kalau kita nggak baca bismillah, setan ngikut tuh. Udah gitu bukan kita duluan yang masukin, setan duluan yang masukin gitu. Itu keterangannya ada dalam kitab Khazinatul Asror. Makanya Allah berikan bismillah agar kita terlindungi dari setan. Ya urut kalau bikin nggak baca bismillah, pas begitu ngelahirin anak, bader banget anaknya, urut. Ya kan makanya kalau sewot kita ngomelnya begitu, dasar anak setan gitu. Udah tuh. Karena emang setan menggoda kita dari 4 arah, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Lewat atas. Dalam tafsir At-Tabari, Imam Qatadah bilang tuh, maksudnya menggoda dari depan, kita dibikin ragu tentang kehidupan akhirat. Jadi kagak yakin adanya surga, nggak yakin adanya neraka, nggak yakin bahwa nanti di akhirat kita menerima balasan dari amal perbuatan kita, nggak yakin adanya siksa kubur.
Makanya ujung-ujungnya kita jadi males buat ibadah, males berbuat baik, gitu. Karena nggak yakin. Gitu. Kalau kita benar-benar yakin terhadap adanya nikmat di surga, adanya siksaan di neraka, adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, pasti kita akan terburu-buru dan semangat untuk mengerjakan ibadah. Kalau emang kita betul-betul yakin. Cuma karena kita kena godaan setan, jadinya kagak yakin terhadap adanya itu semua, adanya kehidupan akhirat itu. Itu maksudnya godaan dari depan. Menurut Imam Qatadah dalam tafsir At-Tabari. Dari belakang kita dibikin seneng ngerjain hal-hal yang sifatnya keduniaan, yang sifatnya tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya, gitu. Yang nggak ada manfaatnya gimana sih? Buat kehidupan dunia kita nggak ada manfaatnya, buat kehidupan akhirat kita nggak ada manfaatnya. Kali kalau ngaji mah ada nilainya buat di akhirat, kali kalau kerja mah kita bisa nyari nafkah buat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ini mah dibikin ngerjain hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Gimana Pak Guru? Ya senengannya udah kagak ngapa-ngapain, kerja kagak, ibadah kagak, tiba ngeluntang lantung, pergi ngalor ngidul, tadi sik-sik ngeroin temen dah ngopi, gitu. Begitu dong udah kerja kagak, ibadah kagak, gitu. Kalau kerja masih mending ada manfaatnya buat kehidupan dunia kita, gitu. Kalau akhirat ya jelas itu mah penting banget, gitu. Ini kita dibikin senang ngerjain hal-hal yang nggak ada manfaatnya, gitu. Itu maksudnya godaan dari belakang tuh. Kita dibikin senang terhadap keduniaan. Kan dunia itu bukan duit, bukan. Dunia bukan harta, tapi dunia itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya, itu dunia. Wa min khalfihim itu maksudnya kita dibikin seneng ngerjain hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Wa an aimanihim itu kita dibikin suka nunda perbuatan-perbuatan baik. Ah nanti aja ah. Sholat begitu dengar azan padahal denger banget, ah ntar aja ah. Belum komat. Mending kalau belum komat mah ntar aja ah, masih repot banget ini gitu. Tahu-tahu udah jam 3 kurang aja begitu. Asar begitu, ntar aja ah, tahu-tahu udah setengah 6 aja begitu. Itu suka menunda-nunda kebaikan, sodakoh ntar aja ah, kalau udah banyak, sekarang mah dikit malu gitu. Itu godaan dari sisi kanan. Kita dibikin suka menunda-nunda perbuatan baik. Padahal anjurannya kalau muncul keinginan berbuat baik di hati kita, buru-buru. Fastabiqul khairat atau wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Segera, kalau buat kebaikan segera. Itu jangan ditunda-tunda. Tapi emang godaan setan bikin kita senang nunda-nunda perbuatan baik. Wa an aimanihim tuh. Godaan dari sisi kanan. Wa an syama'ilihim, godaan dari sisi kiri. Itu kita dibikin seneng ngerjain perbuatan maksiat. Udahnya perbuatan baik seneng ditunda-tunda, ditambah seneng ngerjain perbuatan maksiat. Itu godaan dari kiri. Gitu. Dari depan kita dibikin ragu sama akhirat, dari belakang kita dibikin seneng ngerjain hal yang gak ada manfaatnya. Dari kanan kita dibikin suka menunda perbuatan baik, dari kiri kita dibikin seneng ngerjain perbuatan maksiat. Itu ucapan Imam Qatadah. Ucapan Imam Qatadah dalam kitab Tafsir At-Tabari. Nanti silakan dilihat aja kitabnya kalau yang punya. Yang punya. Udah tuh. Makanya Allah kasih bismillah buat jagain kita, karena segitu dahsyatnya godaan setan dari berbagai macam arah, kecuali dari atas. Setan nggak bakal
bisa goda kita dari atas. Karena atas itu khusus jalur rahmat dan kasih sayangnya Allah. Setan nggak bisa masuk lewat situ. Makanya selama kita masih mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, insya Allah kita nggak akan terlalu terjerumus gitu, oleh godaan setan. Selama kita masih berpegang kepada rahmat dan kasih sayang Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, itu atas tuh. Makanya setan bisanya cuma dari 4 arah doang. Atas mah nggak bisa dia. Bawah? Hah? Bawah nggak bisa. Bawah nggak bisa. Hah? Hah? Keinjak. Ya ibaratnya kalau kayak tabung mah itu dari atas rahmat Allah terus nembus ke bawah kita gitu. Makanya dari bawah nggak bisa juga. Cuma bisa dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Gitu. Jelas tuh ya. Makanya banyakin tuh baca bismillah. Terserah ada mau yang berapa gitu, bilangannya. Ada yang bilangannya 21 kali sebelum tidur. Ada yang kalau mau ngadep orang biar orangnya baik bacanya 50 kali. Apaan? Kalau pengen minta hujan itu bacanya 71 kali. Kalau buat ngobatin lagi sakit, mau itu medis atau non medis, bacanya 100 kali. Cuma dikerjain 7 hari berturut-turut gitu. Ada yang bacanya 113 kali. Ada yang bacanya 313 kali. Cuma itu bacanya seminggu sekali doang. Minggu pagi begitu matahari terbit, bacanya 313 tambah sholawatnya cepet. Apa Mak? Seminggu sekali? Hah? Lumayan. Seminggu sekali mah dikit Pak Guru. Seminggu sekali ini mah. Ada yang bacanya 787, ada yang bacanya 1000, ada yang bacanya 2500, ada yang bacanya 12.000. Itu semua keterangannya ada dalam kitab Khazinatul Asror. Cuma silakan kalau mau dibaca cari yang punya ijazahnya. Cari yang punya ijazahnya. Saya mah belum punya, Saya baru ngamalin doang. Dulu sama Buya dikasih ada 3 tuh. Yang seminggu sekali tadi yang setiap minggu pagi itu sama yang 787 sama yang 2500 gitu. Saya dapat dari Subang itu yang 12.000. Dapat dari Cibarusa, dari Cibarusa apa? Ono tempat berobat ono apa? Cianjur itu dapatnya 1.000 gitu. Cuma baru boleh ngamelin doang, belum boleh ngasih orang belum gitu. Kalau yang seminggu sekali itu buat min haitsu la yahtasib. Tapi nanti itu mah minta aja, cari aja orang yang punya ijazah bismillah. Itu kalau emang mau ngamalin bismillah. Banyak. Fa'atahumullahu ta'ala hadhil kalimatil arba'a li'alla tadurrahum waswasatuhu. Fa'atahumullahu ta'ala, maka memberikan kepada mereka oleh Allah Ta'ala, maka memberikan kepada mereka oleh Allah Ta'ala hadhil kalimatil arba'a, akan 4 kalimat ini, kalimat bismillahirrahmanirrahim, li'alla tadurrahum, agar tidak membahayakan mereka, waswasatuhu, oleh bisikan-bisikannya, agar kita terhindar dari bisikan setan. Makanya kita diperintahkan untuk membaca bismillah dalam semua aktivitas kita. Mau ngapain aja baca bismillah.
agar kita terhindar dari bisikan-bisikan setan. Ya kalau bisikannya baru sekedar ngajak maksiat atau nunda-nunda kebaikan masih mending. Walau kalau bisikannya ngajak ngaku nabi gitu. Ngaku wali gitu. Ngaku malaikat apa? Hah? Ngaku Jibril kan gitu. 4 kalimat. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. 4 kalimat. Gitu. Wa isyaratun ila anna ma'asyiyal mu'minina fi arba'ati aujuhin. Dan isyarat kepada bahwasanya maksiatnya orang mukmin fi arba'ati aujuhin itu dalam 4 cara atau 4 sisi. Fi arba'ati aujuhin dikerjakan dalam 4 cara atau 4 sisi. Fi sirri wal alaniyati wal laili wan nahari. Fi sirri dalam keadaan sepi-sepi, wal alaniyati dan terang-terangan, wal laili dan malam hari, wan nahari dan siang hari. Ya maksiat yang kita kerjakan itu tidak terlepas dari 4 keadaan. Kadang kita kerjainnya lagi kagak ada orang, atau lagi rame-rame. Pernah Bang Bian ngerjain maksiat rame-rame? Gak gampang, asal ngumpul ngomongin orang itu lagi rame-rame gitu. Maksiat lagi rame-rame. Kalau sepi-sepi kan ono anak muda, ono pacaran nyesep kan gitu. Sepi-sepi namanya. Jadi lagi sepi-sepi, lagi rame-rame, terang-terangan, lagi siang atau lagi malam. Itu 4 kondisi yang kita biasanya mengerjakan perbuatan maksiat. Nggak bisa terlepas itu, pasti. Ya kalau nggak malam ya siang. Kalau nggak sepi-sepi ya rame-rame, terang-terangan gitu. Fa'atohum hadhihi liyaghfiraha lahum biha. Fa'atohum, maka memberikan kepada mereka, failnya tersembunyi ya, failnya Allah. Maka memberikan kepada mereka oleh Allah hadhihi, akan 4 kalimat ini, liyaghfiraha, agar Allah memberikan ampunan atas maksiat itu, lahum, bagi mereka orang yang mengerjakan maksiat, biha, dengan 4 kalimat bismillah. Jadi domirnya liyaghfiraha, haknya balik ke maksiat, lahum, hum domir balik ke orang yang mengerjakan maksiat, biha, haknya balik ke 4 kalimat bismillah. Agar Allah mengampuni perbuatan maksiat, lahum, untuk orang-orang yang mengerjakannya, biha, dengan 4 kalimat itu. Karena memang malaikat zabaniyah itu totalnya ada 19. Malaikat zabaniyah totalnya ada 19. Makanya untuk menghindarkan kita dari siksaan malaikat zabaniyah, itu Allah kasih 19 huruf bismillah. Kehidupan kita selama 1 hari itu totalnya 24 jam. Makanya dikasih bismillah yang hurufnya 19 ditambah sholat 5 waktu. 19 tambah 5 jadi 24. Allah kasih itu bismillah yang 19 huruf ditambah dengan sholat 5 waktu, sehingga totalnya 24 untuk menghapuskan dosa kita
selama 24 jam. Apa Bang Ari? Menghapuskan dosa yang kita kerjakan di 24 jam keseharian kita gitu. Itu juga tadi keterangannya ada dalam kitab Khazinatul Asror. Silakan dah dilihat sendiri kitabnya. Jadi makanya Allah memberikan bismillah untuk kita, kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita sehari-hari. Makanya jangan sampai dalam semua aktivitas kita jangan sampai terlepas dari ucapan bismillah. Mau ngapain aja baca bismillah dulu. Syukur-syukur bisa dijadiin wiridan, warawiri kayak orang edan. Jadi wiridan. Kayak kemarin waktu kita haul di rumah orang tua kita, Wajin Neng kan gitu. Buya Zainal ngasih tuh baca bismillah 1000 sama la haula 1000 gitu. Kemarin. Syukur-syukur tuh kalau bisa setiap hari baca bismillah 1000 cakep. Ya kalau kagak minimal 100 dia tadi atau 113. Cuma lagi-lagi cari dulu ijazahnya. Cari. Cukup tuh ya. Kenapa bismillah dibikin 4 kalimat oleh Allah? Yang pertama alasannya untuk membentengi kita dari godaan setan. Yang kedua untuk menghapuskan dosa-dosa kita selama 24 jam gitu. Makanya direndengin tuh bismillah 19 huruf ditambah sholat 5 waktu jadi 24. Kalau baca bismillah doang kagak sholat ya tetap aja masih kurang gitu. Wirid doang rajin, sholat kagak ya jangan sampai gitu. Jadi bismillah ditambah sholat 5 waktu sebagai penghapus dosa kita selama 24 jam. Dari situ ada yang mau namain nggak? Cukup Pak Guru kali Pak Guru. Ini kita kan belum ketemu orang yang mengijazahkan ijazah kita bismillah. Iya. Udah kita bawa piring aja bismillah. Ada faedahnya enggak? Ya tetap pahala pasti ada. Pahala pasti. Pokoknya kalau pahala mah itu nggak bakal lepas tuh. Meskipun wirid yang kita baca belum ada ijazahnya, tetap pahala mah nggak kosong. Gitu. Kita haji sama Buya pernah ngomong ke amalin ijazah setiap bismillah setiap habis sholat fardu 21 kali. Udah di Iya. Saat ngaji apakah itu ijazah bukan tapi ya kalau udah disuruh amalin ya udah berarti Pak Guru. Tinggal ngamalin aja berarti. Habis sholat 21. Wallah 3 falak 1. Anas 1. Itu udah cakep udah punya tuh bismillah buat benteng. Pernah ngaji dulu ke Buya Pasti ada. Ya tadi tuh emang saya juga dikasihnya bismillah sama beliau gitu. Hah? katanya lebih mudah di situ. Iya. Lebih mudah. Karena habis sholat sekalian udah. Gitu, dibanding kalau malam mah. Bismillah tuh. Penting itu bismillah buat benteng diri kita. Ada lagi yang mau namin nggak? Cukup? Kiai kali? Kiai? Cukup? Mandila kali? Cukup? Yang lain belakang? Bang RT? Cukup? Apa Bang Andri? Bang Andri mau namain? Hah? Mau minta ijazah? Lah kalau apa kagak? Ijazah banyak. Enggak ada yang ditebus mau. Apa Bang? Balik ke atas kan. Yang mana? Tadi ada bahasan setan dijadikan teman. Iya. Nama yang jadi gampang berbuat maksiat. Maksudnya dalam maksiat apa ya? Maksiat dalam segala hal. Maksiat apa aja? Maksiat badan, maksiat hati, maksiat mulut, maksiat mata, maksiat tangan. Biasanya kan kita dua maksiatnya. Kalau enggak maksiat mata, maksiat mulut. Mata tukang jelalatan, mulut suka ngomongin orang. Itu kebanyakan itu maksiat kita. Gitu. Kebanyakan.
Kalau hati paling rada-rada ngeluh dikit dah. Gitu. Hidup ngapa begini amat ya, begitu paling. Kalau hati maksiatnya. Jadi hati doang itu nggak diomongin. Ya kalau emang maksiat hati namanya. Justru maksiat hati. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada keterangannya bahwa musuh manusia itu ada 4. Yang pertama perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang kedua nafsu, yang ketiga setan. Nah yang paling berbahaya setan berbentuk manusia, itu yang paling berbahaya. Ya kan tadi sama kerjaannya. Yang pertama bikin kita ragu sama akhirat, itu ngajak kita seneng ngerjain hal-hal yang gak ada manfaatnya. Lu ngapain sih ngaji kayak orang bener aja begitu. Pengen jadi kiai apa pengen jadi ustad apa? Udah sini ngopi aja sama gua, kan begitu. Udahnya bikin kita nggak mau ngerjain perbuatan akhirat, ngajakin kita ngerjain perbuatan yang gak ada manfaatnya, kan double jadinya. Dari depan dari belakang. Ngaji mulu ntar kebanyakan pahala lu, begitu kan? Hah? Ya termasuk. Dalam kitab Minhajul Abidin itu ada keterangannya di bab ilmu. Jangan sampai kalian tertipu dengan ucapan setan yang bilang nggak usah ngaji banyak-banyak, amalin aja yang udah ada gitu. Bahkan di situ Imam Ghazali bilang min a'zomi makayidish syaiton, termasuk tipu daya setan yang paling besar itu. Udah ngapain sih ngaji mulu, yang ada gue belum kita amalin. Itu dalam kitab Minhajul Abidin. Apa Bang Umi? Gitu. Adanya dalam kitab Minhajul Abidin. Min a'zomi makayidish syaiton, yang ada gue belum kita amalin. Itu termasuk min a'zomi makayidish syaiton. Jadi ya yang seton begitu mah kagak bakal yang nggak kelihatan. Pasti syaitonul insi itu mah yang ngomong begitu mah. Setan berbentuk manusia gitu. Makanya udah tadi kan kalau kita ngucap bismillah mah insyaallah aman dari godaan setan. Ya saya mah bismillah aja, emang perintah Allah suruh ngaji ya saya ngaji. Masalah udah bisa ngamalin atau belum itu mah nanti kita serahkan kepada Allah, kan gitu. Cukup udah bismillah. Nah kita memang ngaji ya perintah Allah, bukan pengen jadi kiai, bukan pengen jadi ustadz, bukan pengen dikata orang bener, bukan. Emang ngaji mah perintah Allah gitu. Cukup udah begitu. Insya Allah kalau bisa menerapkan itu ya aman dari godaan setan gitu mah. Maksiatnya ya macam-macam tadi. Itu ya. Nah kalau kayak kasus saya nih, Lah, ada kasus Pak Guru. biasanya kan saya rutin ngaji tuh. Mau ada 2 waktu aja gak ngaji, pasti saya mimpi sesat tuh gitu. Disuruh kemana aja. Apakah itu termasuk ramang kali ya? Ya, kan cara Allah mengingatkan kita macam-macam. Cara Allah mengingatkan kita. Kalau misalkan kita nggak datang ngaji kemudian dapat teguran baik itu secara langsung atau lewat mimpi, ya berarti kita bersyukur, alhamdulillah. Berarti kita masih diingetin oleh Allah, masih dikasih teguran oleh Allah. Berarti kita masih jadi hamba Allah yang disayang, itu masih diingetin. Nah jangan sampai misalnya kita nggak ngaji-ngaji, kita nggak sholat-sholat, gitu. Yang ada malah usaha makin maju, dagang makin sukses, duit makin banyak, kan bikin kita makin lupa jadinya. Gitu. Lu yang sholat mulu tiap hari masih susah aja gua, gitu. Kan jadi makin lupa. Gitu. Kalau ini kan begitu kita nggak datang ngaji dapat teguran meskipun lewat mimpi, ya bersyukur, itu namanya kita masih disayang oleh Allah, masih diingetin. Itu Pak Guru. Ya syukur-syukur sih nggak pakai nungguin 2 kali ngaji. Begitu sekali nggak datang langsung mimpiin.
Hah? Namanya masih diingetin oleh Allah. Bagus ini, cakep. Cuma lagi-lagi ya, ini buat diri kita. Jangan sampai kita ngaji buat ngelempengin orang mulu, jangan. Ya kalau saya lagi bahas begini ya ini buat diri kita semua. Itu bukan buat orang lain. Ntar lagi ngaji lagi mikir aja ini si Anu ini gitu. Lagi mikir gitu. Ini buat kita, yang ngaji buat kita gitu. Bukan buat orang-orang, bukan. Udah mau juz 10 baru 3 baris. Jelas Pak Guru ya? Jelas. Thumma inna ma'aniyal hurufi annal ba'a bara'atullahi li ahlis sa'adati wasina, kita baca sina ya, atop ke al-ba'a, annal ba'a bara'atullahi li ahlis sa'adati wasina satrullahi ala ahlil juhalati. Jahalati boleh, juhalah boleh. Wal mima mahabbatuhu li ahlil islami. Wal alifa ulfatuhu. Wal lama latofatuhu. Wal ha'a hidayatuhu. Kita potong dulu dah. Summa inna ma'anil hurufi. Kemudian sesungguhnya makna-makna huruf dalam bismillah annal ba'a, bahwasanya huruf ba bermakna bara'atullahi li ahlis sa'adati, pembebasan Allah untuk orang-orang sa'adah, untuk orang-orang yang dipilih sebagai orang bahagia. Ahlus sa'adah, orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang bahagia, itu namanya ahlus sa'adah. Pembebasan Allah untuk ahlus sa'adah, untuk orang-orang yang diinginkan menjadi orang bahagia. Maksudnya pembebasan di sini yang pertama dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Gitu. Baro'atun minan nar dan baro'atun minan nifak. Pembebasan dari neraka dan pembebasan dari sifat munafik. Bara'atullahi li ahlis sa'adati. Wasina dan huruf sin satrullahi ala ahlil juhalati, yaitu penutup Allah atas orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Penutup Allah atas orang-orang bodoh. Jahil di sini bukan bodoh, nggak punya ilmu, bukan. Jahil yang dimaksud artinya orang yang belum memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Kan ada dua, ada orang ma'rifah, orang yang sudah kenal dan yakin kepada Allah, ada orang jahil, orang yang belum ma'rifah, belum kenal Allah dan belum yakin kepada Allah. Itu ahlul juhala, maksudnya bodoh di sini belum mengenal Allah dan belum yakin kepada Allah. Ditutup tuh oleh Allah. Makanya nggak ada bedanya antara orang-orang yang rajin ibadah sama orang-orang yang malas ibadah. Itu kalau lagi ngumpul nggak ketahuan, nggak ketahuan. Makanya kadang-kadang kita suka ketipu, suka ketipu. Ya misalkan kayak kiai lagi ngumpul sama Bang Andri kan nggak ketahuan tuh, nggak ketahuan. Orang yang nggak kenal mah, yang kayaknya ya sama aja begitu. Ditutup oleh Allah tuh. Lain kayak dulu. Kalau dulu zaman sebelum Nabi Muhammad, orang yang rajin ibadah sama yang senang maksiat itu pasti ada bedanya. Dari rumahnya udah ketahuan. Kalau yang suka maksiat di pintu rumahnya tertulis tuh. Misalkan dia zina, tukang zina, berarti di pintu rumahnya tertulis ini rumah orang tukang zina gitu.
Dulu, tapi itu mah dulu. Gitu. Kalau dulu gitu. Dan dari mukanya udah benar-benar ketahuan, kelihatan. Asal ngomongin orang sekarang, ntar habis itu bibirnya langsung jeding begitu. Kalau dulu, Manjur ya. hah? Manjur. Kalau sekarang umat-umat Nabi Muhammad ditutup, makanya nggak ketahuan antara yang rajin ibadah dan yang kurang rajin ibadahnya atau malas ibadah, nggak ketahuan jadinya kalau kumpul. Gitu. Kecuali orang-orang yang mata batinnya atau basironya sudah terbuka, ketahuan dah tuh, ini mana yang rajin ibadah, mana yang kagak gitu, ketahuan. Kalau kita mah kan sama aja. Ditutup oleh Allah untuk orang-orang yang juhalah, yang jahil. Mau lihat, mau namain, mau lihat, cukup. Mangmul, diem aja. Lanjut. Lontongnya dimakan lontong ya? Enggak. Jadi penutup Allah maksudnya sehingga orang-orang yang jahil ini, orang-orang yang belum ma'rifah dan masih belum yakin kepada Allah, enggak ketara gitu. Apalagi buat orang-orang kayak kita kan, yang emang suka ngata-ngatain orang gitu. Lah kalau kelihatan depan kita, oh genengan lu begitu. Bajunya doang pakai gamis, pakai sorban, genengan begitu. Kayak kita. Makanya ditutup oleh Allah tuh, nggak ketahuan jadinya. Kata kita mah, orang pakai sorban nyampe jengser, kata kita udah bener aja kan gitu. Kemana-mana pakai sarung, kata kita udah bener aja kan gitu. Hah? Kagak di celana. Aslinya kan kita nggak tahu. Ya kan kayak asli dah kan, pakaiannya biasa-biasa aja, nggak kelihatan. Dibanding Bang Nabil, lah lebih necis Bang Nabil kan begitu. Ya kata kita mah, ya biasa aja gitu. Tapi nggak ketahuan kan aslinya seperti apa. Asli. Betul, itu maksudnya Pak Guru. Satrullahi ala ahlil juhala. Ditutup tuh oleh Allah. Makanya jangan kita buka dewek. Udah Allah tutupin kekurangan diri kita, kita yang buka dewek. Gitu. Pakai cerita, abis maksiat cerita. Hah? Pakai alhamdulillah lagi gitu kan. Pakai cerita. Udah. Memang Allah udah tutupin, ya udah kita juga tutupin. Jangan pakai kita ceritain perbuatan buruk kita. Hah? Ngambul. Betul. Wal mima mahabbatuhu li ahlil islami. Dan huruf mim bermakna cintanya Allah untuk orang-orang yang menegakkan Islam. Di ahlil Islam, untuk orang-orang yang menegakkan Islam. Cuma dua orang yang menegakkan Islam, cuma dua. Yang pertama orang yang dermawan, yang kedua orang yang akhlaknya baik. Kedua. Innallaha istakhlasa hadzal dina li nafsihi. Allah akan menjaga agama Islam ini dengan dirinya sendiri. Wala yasluhu lidinikum illas sakho wa husnul khuluqi. Yang bisa memperbagus agama Islam ini cuma dua, sifat dermawan dan akhlak yang baik. Wa husnul khuluqi. Ala pazayyinu dinakum bihima, hiasilah agama kalian dengan dua sifat ini, sifat dermawan dan husnul khuluq. Pakaiannya. Iya, gitu. Jadi dengan kita menerapkan akhlak yang baik,
Kan orang bisa nilai, oh ternyata agama Islam ajarannya indah ya, ajarannya cakep ya gitu. Jadi menegakkan agama Islam dengan perilaku kita. Jangan sampai ntar malah sebaliknya, katanya doang Islam agama damai, berantem mulu, kan begitu. Teroris. Jangan sampai malah seperti itu. Cintanya Allah untuk orang-orang yang menegakkan Islam. Menegakkannya dengan dua cara tadi. Terapkan akhlak yang baik di masyarakat, di keluarga, dalam kehidupan kita. Kepada siapapun, mau itu yang Islam, mau itu yang non-Muslim, terus kita terapkan akhlak yang baik. Gitu. Itu menegakkan agama Islam. Yang kedua, wasakh dan husnul dan dermawan. Gitu. Kepada siapapun, dermawan. Kalau ada, gitu, kalau ada. Yang ketiga, mim, cintanya Allah untuk orang-orang yang menegakkan Islam. Wal alifa ulfatuhu, dan alif bermakna kasih sayang Allah. Dan alif bermakna kasih sayang Allah. Wal lama latofatuhu, dan lam bermakna kelembutan Allah. Kelembutan Allah. Wal ha'a hidayatuhu, dan huruf ha bermakna petunjuk Allah. Warra'a ridwanuhu ala sabiqina wattaibina, dan huruf ro bermakna ridhonya Allah atas orang-orang yang semangat dalam berbuat baik dan orang-orang yang bertaubat. As-sabiqin itu orang-orang yang semangat dalam berbuat baik, at-taibin orang-orang yang bertaubat. Ridhonya Allah untuk orang-orang yang semangat berbuat baik, wat-taibin dan orang-orang yang bertaubat. Berbuat baik enggak terbatas dengan sholat, puasa, enggak ya. Pokoknya atas nama berbuat baik, itu as-sabiqin namanya. Kita baik sama keluarga kita baik sama teman-teman kita baik sama tetangga-tetangga kita, itu as-sabiqin. Orang-orang yang semangat dalam melakukan perbuatan baik. Wal ha'a hilmuhu alal mudnibina, dan huruf ha bermakna kesabaran Allah atas orang-orang yang mengerjakan dosa. Kesabaran Allah atas orang-orang yang mengerjakan dosa. Gimana Kiai? Cukup itu dah? Maksudnya ya, nggak langsung diajak gitu. Ya iya. Kalau kita makan begitu ada bocah bader dikit, kita empos, kita cubit, kita tabuk. Allah begitu sabarnya ngeliatin hambanya pada maksiat, pada ngelawan, pada bikin dosa, diantepin aja gitu. Dikasih siksaan kagak gitu. Nggak kayak dulu. Kalau dulu zaman sebelum Nabi Muhammad kan tadi siksaannya langsung kontan. Nabi Nuh umatnya pada ngelawan langsung ditenggelamin pakai banjir bandang. Nabi Lut kaumnya pada menyimpang dibikin gempa bumi dahsyat, tanahnya ditebalikin kan gitu. Nah kita ngelawan tiap hari, dosa tiap hari, tadi tuh tidur masih pules, makan masih enak. Diancam itu ya? Hah? Diancam. Iya cuma diancam, entar lo tahun 83 84 gitu. Diancam. Obatnya gimana? Obatnya sesungguhnya kita ngelakuin sholat. Tobat itu caranya 3 Bang Mak. Yang pertama, kita nyesel dengan perbuatan dosa yang kita kerjakan.
Yang kedua, kita hentikan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, kita rubah menjadi perbuatan baik. Itu tobatnya. Biasanya Bang Edwin malam-malam ngidulin maksiat, besok-besok dia hentikan perbuatan itu dan dia kerjakan. Biasanya pergi ke tempat maksiat, besok-besok perginya ke majlis taklim, ke masjid gitu. Silaturahmi ke rumah teman. Itu namanya cara tobatnya begitu. Yang pertama dia nyesel, yang kedua dia hentikan perbuatan maksiatnya, yang ketiga dia ganti perbuatannya itu dengan perbuatan baik. Biasanya punya duit dipakai buat main, buat judi gitu. Dipakai buat hal-hal yang bernilai dosa, bernilai maksiat. Besok-besok begitu punya duit dia pakai buat nolongin orang, dia pakai buat nafkahin keluarganya, dia pakai buat bantuin tetangganya, bantuin temen-temennya, buat sodako, buat jariah. Itu cara taubatnya begitu. Hah? Ya tobat udah tobat. Makanya kan satu, tobat itu mudah, tapi menjaga tobat itu yang sulit gitu. Kalau tobat siapapun bisa. Kita ngerjain maksiat langsung nyesel, kita masang niat nggak bakal ngulangin lagi. Cuma jaga tobat itu yang susah. Bisa nggak itu terus kita jaga? Gitu Mak. Tetap tobatnya udah sah. Udah dibilang tobat udah masuk kategori tobat. Cuma buat ngejaga tobat itu yang sulit. Kecuali nanti kalau memang dikasih taubatan nasuha. Lain lagi makanya. Taubatan nasuha. Tahu taubatan nasuha? Gitu Bang Mak. Asal kita punya niatan menghentikan perbuatan buruk kita dan mulai mau ngerjain kebaikan, itu udah tobat namanya. Cuma entah itu bisa kita jaga atau enggak, itu urusan lain. Nanti kalau bikin dosa lagi ya tobat lagi. Bahkan sampai kalau sehari sampai 70 kali tobat tetap masih diterima oleh Allah. Yang penting malam yugorgir, selama napas kita belum ditenggorokan, belum sekarat. Kalau udah sekarat baru mau tobat ya telat. Dah jam 10 dah. Wal mima minnatuhu alal mu'minina. Huruf mim bermakna anugerahnya atas orang-orang mukmin. Jadi mim setelah huruf ha ya, ar-Rahmani. Yang mim yang di tengah itu. Wan nuna nurul ma'rifati fid dunya wa nurut ta'ati fil uqba. Dan huruf nun bermakna cahaya ma'rifah di alam dunia dan cahaya ta'at di alam akhirat. Cahaya ma'rifah artinya dalam aktivitas kita mau ngapain aja kita selalu ingat sama Allah. Kalau kita ingat sama Allah kan jadinya mikir lagi. Begitu mau ngerjain sesuatu kita mikir ini Allah seneng apa enggak ya? Ini sesuai sama perintah Allah atau enggak ya? Ini dilarang oleh Allah apa enggak ya? Kan gitu. Itu namanya cahaya ma'rifah. Dalam aktivitas kita selalu ingat kepada Allah. Begitu mau berangkat maksiat kita ingat sama Allah, ini Allah seneng apa enggak ya gitu. Kalau enggak udahlah enggak jadi kan gitu. Itu cahaya ma'rifah namanya. Itu dikasihnya di dunia. Nanti di akhirat tinggal cahaya taatnya. Semua perbuatan baik yang kita kerjakan nanti bikin badan kita bercahaya. Sehingga ketika di padang mahsyar di tempat yang gelap gulita itu kita nggak kegelapan gitu.
Kita punya petunjuk arah karena kita punya cahaya perbuatan taat kita. Fa'atahuma li'ibadihil muttaqina, maka Allah memberikan kedua cahaya itu li'ibadihil muttaqina untuk hambanya yang bertakwa. Takwa ya, mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, dan membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk, juga mengisi hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Itu takwa. Jadi badannya ngerjain ibadah zohir, hatinya ngerjain ibadah batin. Takwa. Wal ya'a yadullahi ay hibzuhu ala ahlil islami, dan huruf ya bermakna lindungan Allah, perlindungan Allah ala ahlil islami, atas orang-orang yang menegakkan Islam. Yadullah ay hibzuhu, yadullah artinya perlindungan Allah. Yadullahi ma'al jamaah, perlindungan Allah terhadap diberikan kepada orang-orang yang bersatu. Yadullahi ma'al jamaah, bersatu. Ya, kadang-kadang yadullah diartiin tangan bisa udah gitu. Dah jam 10. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin nggak? Cukup. Ini lagi-lagi ya. Ini yang kita baca malam hari ini semuanya buat kita. Kalau kita ngaji ya kita arahin buat diri kita gitu. Jangan diarahin buat orang melulu. Kayak kemarin bahasanya, kita aja masih cemong, jangan ngurusin cemong orang dulu gitu. Lagi-lagi tuh saya ingetin. Biasanya kita begitu dah. Ya yang kemarin saya bilang juga, kita ngaji, ilmu kita jadi meteran doang buat ngukur-ngukur orang, buat nilai orang lulu gitu. Jangan sampai tuh. Apalagi ntar yang dinilai guru lagi, ustadz yang dinilai, kiai yang dinilai, genengan kiai gitu. Jangan sampai tuh. Jadi fokusnya buat diri kita. Lagi-lagi kita ngaji buat diri kita, bukan buat yang lain-lain, bukan. Dah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan semua yang kita pelajari bersama. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.